Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom sekali lagi. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul kembali dalam rumah Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita yang hadir, kita membawa ucapan syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Karena penyertaannya, kebaikannya, bahkan anugerahnya selalu baru setiap pagi buat kita semua. Amin. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati terlebih dahulu, kita datang ke hadapannya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap berkat yang boleh kami terima Tuhan di sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Tuhan selalu menolong kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu, untuk kesehatan yang sempurna yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk usaha-usaha yang Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bangga Tuhan memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Kaulah sumber perlindungan kami. Pagi hari ini Tuhan kami berkumpul Tuhan di rumah-Mu. Kami datang Tuhan di rumah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menaikkan ucapan syukur kami yang terbaik buat Tuhan. Kami mau Tuhan bersama-sama memuliakan Tuhan pagi hari ini. Sebab hanya itu Tuhan yang dapat kami berikan kepadamu ya Bapa. Terimalah Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan kami Tuhan pagi hari ini. Kami berikan Tuhan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami. Kami mau sungguh-sungguh datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami mau angkat suara kami sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan buat segala keagungan-Mu ya Bapa dalam hidup kami. Yes Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bawa hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Ya Yesus yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita sendiri. Mari naikkan pujian ini bersama-sama dengan segenap hatimu. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kau adalah Immanuel dalam hidup kami. Dengan segenap hati. Aku datang
syukur di hadapan Tuhan. Kami datang Tuhan, Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Yesus setia, Yesus Tuhan, Kau cahaya hidupku. Kau buatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah seperti-Mu. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Pertolongan-Mu Tuhan tidak pernah terlambat Tuhan dalam hidup kami. Kau selalu punya pintu yang terbaik Tuhan buat kami tiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bawa kami untuk terlebih lagi Tuhan dekat dengan-Mu Tuhan. Bawa kami terus Tuhan untuk berserah kepadamu Tuhan. Bawa kami terus Tuhan untuk mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami boleh ingat bahwa ada Yesus yang selalu setia buat kami. Bahwa ada Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Kau begitu kuat memegang kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Pagi ini Kamu nyatakan Tuhan, Kau Allah Immanuel, Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang selalu ada buat kami. Mari sama-sama kita katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
sebagai tanda Tuhan bahwa kami berserah penuh kepadamu ya Bapa. Kami mau terus mengalahkan Kau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Biarlah segala pujian hanya bagimu Tuhan. Kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya Yesus, kami bersuka cita dalam hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya, amin. Boleh berikan sorak-sorai bagi Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Kita mau sambung pujian kita, masuk dalam gerbangnya Tuhan. Kita mau saksikan segala kebaikan yang nyata dalam hidup kita, amin. Memasuki gerbangnya Tuhan. Segenap hati sama-sama katakan. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang
terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Lebih semangat katakan Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Dan kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Alangkah indahnya hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Yesus yang terdahsyat dalam hidup kita. Mari kita lebih semangat lagi naikkan pujian ini. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Mari nikmati segala kebaikan Tuhan. Indahnya jalan bersama Tuhan, Dia yang memberi kemenangan buat kita untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Yesusku dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Kau yang terdahsyat Tuhan, dahsyat, tak terbanding kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan Kau yang terhebat. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yang lagi katakan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya segala kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita begitu besar buat kita semua. Amin. Amin. Mari pagi hari ini kita mau naikkan pujian kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui pujian ini kita mau sama-sama nyatakan, Tuhan inilah hidupku. Saya mau serahkan kepadamu Tuhan. Segala kekhawatiranku, segala ketakutanku Tuhan,
setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, seputar dalam kesesakan Kau peliharaku. Mari bersama-sama katakan, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam kelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, ku tahu
kehidupan kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa hanya Yesus sumber keselamatan dan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Kau selalu ada buat kami. Mari bersama-sama kita menyatakan di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu Yesus. Ku berserah penuh. Haleluya Yesus. Ku berserah penuh. Ini pujian kami Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Ku berserah penuh, kami berserah Tuhan. Ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah keselamatanku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh. Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Katakan Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan. Bersama kita serahkan kepada hamba-Nya. Kaulah kemenanganku. Yesus, Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah kemenanganku. Terima kasih Bapa Sorgawi atas kasih anugerah Tuhan yang begitu melimpah buat kami. Kami dipilih bukan berdasarkan kebaikan kami, tapi semata-mata anugerah. Kami diselamatkan bukan karena jasa kami, tapi kebaikan hati Tuhan. Kami diberkati bukan atas dasar kerja keras kami, tapi itu pemberian Tuhan buat kami. Kami berdiri di hadapan-Mu pagi ini, berdiri sebagai anak yang sudah ditebus, anak yang dilayakan, anak yang dikasihi tanpa syarat. Kami masuk hadirat Tuhan karena darah Kristus yang membasuh kami. Ingatkan kami selalu Tuhan, supaya kami rendah hati dan tahu dari mana kami datang, supaya kami tahu bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau ada dengan kami karena Engkau berfirman, di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di situ. Kami mau menghormati, kami mau mengasihi Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih. Kami angkat sembah kami. Kami puji Engkau Raja kami, Allah Israel, Allah Yahweh, Allah Elohim. Segala puji bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu. Engkau Raja kami,
Haleluya, mulia, agung, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua karena kebaikan-Mu. Kami mau belajar firman pagi ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengerti isi hati dan pikiran Bapa, jelaskan kepada kami. Kami terbuka menerimanya. Karena kami tahu Engkau diutus untuk menjadi penolong buat kami. Kami terima firman ini dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Saya bersyukur saya bisa balik ke sini. Saya ingat pertama kali saya datang ke Jakarta dengan status sebagai pendeta muda dan Om Christian itu jadi orang tua buat saya. Jadi waktu saya ketemu dengan tante, saya menawarkan diri, tante, kapan saya diundang lagi? Bukan karena saya ingin persembahannya, karena saya anak yang terhilang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya balik ke sini, karena saya tahu ini rumah orang tua saya. Om Christian membimbing saya sampai saya jadi pendeta penuh. Jadi ada sejarahnya. Amin. Nah, pagi hari ini saya ingin kita belajar firman karena dalam hampir 2 tahun ini saya lebih banyak duduk diam. Saya jarang keluar bukan karena enggak laku khotbah. Saya sudah banyak keliling negeri ini, bahkan saya sudah pergi ke luar negeri. Tapi saya tahu bahwa waktu Tuhan minta saya duduk diam, ada sesuatu yang Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Bapak Ibu, judulnya ini, kejadianku dahsyat dan ajaib. Kalau engkau tahu engkau ajaib, engkau tidak akan pernah berdoa meminta-minta diberkati. Karena kita ini orang Kristen bukan mental pengemis Bapak Ibu. Ya, saya mau ajarin ini. Mari kita buka dulu Mazmur 139 ayat 14. Sudah ada di depan ya. Aku bersyukur kepadamu. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini sebabnya Daud jadi besar. Karena dia tahu siapa dia. Bapak Ibu, apakah engkau tahu siapa engkau? Saya juga ada di gang seperti ini. Tapi kami melihat Tuhan itu luar biasa. Engkau pernah dikirim beras 1 ton tiap dalam 2 bulan berturut-turut oleh orang yang tidak dikenal? Engkau pernah diantar uang berjuta-juta dan orang itu tidak kita kenal? Saya bilang itu cuma sesuatu yang kecil yang dilakukan Tuhan. Saya berhenti bekerja. Saya tinggalkan posisi di perusahaan karena saya tahu Tuhan panggil saya. Jadi kalau engkau tahu siapa dirimu, engkau akan hidup bahagia di muka bumi ini. Enggak akan ada sakit penyakit yang menghampirimu. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Amin. Kayaknya agak jauh ya. Saya boleh turun tante? Boleh ya. Ya Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita lihat lagi Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya akan kasih lihat terjemahan yang sangat sederhana supaya engkau mengerti siapa engkau. Kejadian pasal 1
ayat 26. Oke, mari kita baca dulu terjemahan yang baku. Silakan. Amin. Dengar baik-baik ya. Saya bacakan versi lain. Dengar dan dengar. Tolong dengerin. Kemudian Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia supaya menyerupai kita. Mirip siapa? Mirip siapa? Kok gak ada suara? Mirip siapa? Senggol kiri kananmu, kasih tahu kamu mirip. Oke. Dan mencerminkan sifat-sifat kita. Itu kata Allah. Berarti engkau itu memantulkan dan menggambarkan. Engkau berkata itu seperti Allah berfirman. Engkau bertindak itu seperti Allah bertindak. Itu sifat. Amin. Dan inilah yang banyak tidak kelihatan di dalam gereja. Engkau pakai baju bagus hari ini. Tapi coba periksa pikiranmu ada di mana hari ini. Hatimu ada di mana hari ini. Ya, waktu saya mencoba duduk hampir 2 tahun. Mudah-mudahan materinya itu Desember selesai. Dan saya percaya ada sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Saya pasti bagikan ke sini. Mari kita lihat ini, ya. Mereka akan berkuasa atas seluruh bumi, yaitu atas segala jenis ikan, burung, hewan, ternak, binatang liar, bahkan serangga. Ngeri enggak? Artinya otoritas itu ada di tanganmu. Engkau yang memerintahnya. Lalu ayat 27. Kalau di 26 itu wacana yang Tuhan bangun di dalam dirinya. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia supaya menyerupai Dia. Allah menciptakan mereka laki-laki dan perempuan. Mantap Bapak Ibu. Dari sini saja saya cuma mau berkata mari kita menyembah Dia. Sebab di dalam saya dan engkau itu ada sifat Allah. Ngeri loh. Tapi mari kita kembali ke sini. Tolong dibuka itunya ya, PowerPoint-nya. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan. Lanjut. Ada, kelihatan ya? Saya bukan penganut trikotomi. Saya juga bukan penganut dwikotomi. Karena ini dibagi 3. Penganut teologi itu banyak. Kebetulan saya belajar sampai tingkat S2. Ya di sekolahnya juga sekolah yang mumpuni lah. Bukan 1 tahun lulus. Malu-maluin tahu. Ya, saya bukan pendeta karbitan. Saya sekolah itu lama. Saking lamanya hampir gak lulus-lulus Bapak Ibu. Bukan karena tidak pinter. Saya lihat IP saya hampir 3,5. Ditawarin jadi dosen, mau dikirim ke sekolah ke luar negeri. Tapi saya bilang, aduh saya ini bukan tipe begitu. Tinggal di atas gunung, di tempat dingin. Saya senang keliling-keliling. Tapi 2 tahun ini saya gak keliling Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mau berbagi dengan jemaat. Terutama saya cari gereja-gereja kecil. Kenapa? Karena saya tahu kalau saya berbagi dengan yang kecil, itu bagus Bapak Ibu. Saya pernah undang pendeta-pendeta besar ke gereja saya yang di gang. Dibatalin Bapak Ibu. Gak tahu tante ngalamin nasib yang sama gak tante? Puji Tuhan. Dia takut kualat sama orang tua. Ya. Setelah saya keliling saya jadi mengerti. Kenapa mereka membatalkan. Saya ngerti. Saya pernah khotbah di gereja-gerejanya Pak Niko. Saya pernah berkhotbah di tempat Mawar Saron. Saya mengajar di kelas-kelas di BPD.
Tapi saya mau katakan begini, mari Bapak Ibu lihat. Ini penciptaan, ya. Waktu manusia pertama kali diciptakan, wah ini keren sekali Bapak Ibu. Antara roh, jiwa dan tubuh itu menyatu. Ya. Jadi kehidupan jasmani yang disebut bios itu dia bersatu dalam persatuan dengan jiwa atau roh. Dan kehidupan roh itu, rohani itu, ya soe itu, yaitu jiwa atau roh dalam persatuan dengan Allah. Jadi dari luar dia masuk ke dalam roh itu yang kemudian berkomunikasi dengan Allah. Jadi Bapak Ibu, waktu engkau sedang berada di dalam kasih karunia Tuhan, sebenarnya gampang. Badan kita ini akan nurut pada waktu roh kita itu menyembah Tuhan. Makanya di surat Efesus dikatakan kalau kamu hidup di dalam roh, kamu akan menjadi penurut-penurut Allah. Tapi kalau kamu hidup dalam daging, itu perseteruan dengan Allah. Karena Allah menciptakan roh kita untuk berhubungan dengan Dia. Lanjut. Nah, ini yang menarik. Pada waktu Allah menciptakan, saya harus berangkat dari sini. Supaya kita mengerti kenapa Yesus harus datang dan mati di kayu salib buat kita. Ya. Manusia diciptakan tujuannya jelas. Ya, dia berarti. Manusia itu punya tujuan ilahi. Allah bilang apa? Supaya dia memerintah. Dia memiliki sifat yang sama. Dengan kata lain, kalau manusia itu datang ke bumi, ya, ada di tengah-tengah ciptaan yang lain, makhluk yang lain itu tahu bahwa dia mewakili Allah. Makanya dia di atas segala-galanya selain daripada Allah. Penciptaan ini luar biasa. Berarti karena Allah memberikan rohnya. Makanya pada waktu manusia diciptakan itu dia diambil dari tanah. Tapi kemudian dihembuskan, namanya nefes, ditiup. Begitu ditiup, dia hidup. Tapi begitu yang ditiup itu rohnya diambil, dia mati. Nah ini Bapak Ibu yang seringkali kita tidak mengerti. Makanya pada waktu engkau ada di sini, engkau tahu engkau sedang berhubungan dengan Tuhan. Saya tiap kali duduk Bapak Ibu ya, saya duduk begitu. Saya suka buka handphone karena banyak catatan-catatan saya di handphone. Kenapa? Karena Tuhan suka kasih hal-hal baru. Bahkan kalau mau tidur pun saya tahu kalau di Samsung itu kan ada note ya. Jadi saya catat di situ. Nanti pagi-pagi saya lihat, itu semalam apa ya? Subuh itu apa ya? Saya bukain. Yang sedang berkomunikasi itu roh saya dengan roh Allah. Saya berarti karena diberi nilai oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, Anda aman dan terjamin. Kalau saya menerima beras selama COVID itu berton-ton, saya juga bingung. Tapi setelah saya pelajari lebih jauh, itu cara Allah menjamin kita. Tadi saya tanya, kapan gereja ini direnov? Saya nggak tahu loh direnov, coba bayangin. Pada waktu COVID. COVID itu orang kerja apa enggak? Ada pemasukan apa enggak? Kok bisa renov ya? Bilang Tuhan itu dahsyat ya. Amin. Tapi mari kita lihat. Kenapa dikatakan kita aman dan terjamin? Manusia diciptakan hari keberapa? Matanya lihat langit-langit. Hah? Hari ke-6 kalau saya tanya jam berapa? Kayaknya jam 3 sore kali ya. Matahari udah mau terbenam. Yang pasti the last time. Itu waktu yang paling akhir baru manusia muncul. Pertanyaannya waktu manusia muncul, Allah tahu enggak manusia butuh makanan? Tahu enggak? Pertanyaan saya lagi, kapan Tuhan ciptakan makanan manusia? Hah? Sebelum manusia aja, hari keberapa? Ayo lihat di sana dong.
Tolong dibukain. Saya Alkitabnya saya kembalikan dulu ke bahasa terjemahan baru ya. Kalau di pasal 1 ayat 29 dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Pertanyaannya, kapan diciptakan? Ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang. Oh, sorry, masih ada di atas ya. Sebentar, kayaknya (14) kalau nggak salah. Oke, ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan segala tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang 3 hari sebelum manusia hadir, Tuhan sudah siapkan makanannya. Banyak keluarga muda takut hamil istrinya karena takut gak cukup. Saya kasih tahu, anak itu bawa berkatnya sendiri. Amin. Orang bilang, kamu bisa sekolahin anak di luar kota, gimana caranya? Saya bilang, dia kan punya berkatnya sendiri. Kalau dia gak makan, dia gak dibayar, itu Bapak yang tanggung jawab. Ya, anak saya yang gede, puji Tuhan sudah menikah. Waktu dia lulus, terjadi percepatan. 3,5 tahun dia sudah diwisuda. Dapat beasiswa. Itu anugerah. Yang kedua, kelihatannya bakal ditawarin untuk studi lanjut karena IP-nya rata-rata 3,8, 4,0. Saya nggak ngerti, tapi bagi saya yang saya tahu adalah saya memberi diri untuk percaya dan bersandar. Kenapa? Karena saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi nanti masuk lebih jauh ya. Lanjut ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita kembali ke ini. Dia aman. Hari Selasa yang lalu itu ya subuh sekitar jam 1.30. Kalau engkau lihat di berita, itu di belakang gereja kami kebakaran. Itu jaraknya cuma 100 meter. Dan itu pemukiman sangat padat. Gereja digedor karena saya tinggal di Pastori. Ya, lalu mereka bilang, ayo Om, cepat keluar. Istri saya tanya, apa yang harus disiapkan? Saya cuma beritahu surat-surat dan pakaian yang secukupnya. Taruh aja dalam koper. Udah, yang lainnya kami baru ganti peralatan musik. Itu puluhan juta. Kami habis renovasi. Itu menghabiskan banyak. Jadi kalau di total aset itu besar sekali. Tapi saya cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan, kami akan keluar dari tempat ini karena ada kebakaran. Tapi sebelum kami keluar, kami mau konfirmasi bahwa Tuhan itu menolong kami. Bukankah engkau Allah pencipta langit dan bumi? Engkau Allah yang berkuasa atas api. Engkau berkuasa atas angin, atas seluruh alam ini. Kami tunduk, kalau memang harus terbakar, terima kasih, kami akan bangun baru. Tapi kalau tidak, Tuhan punya cara mengatasinya. Ini yang kedua kali Bapak Ibu. Dan yang menarik bagi saya, begitu sudah sampai di pintu, kami udah taruh koper di mimbar begitu kan, karena kami nggak bisa jalan dari gang, orang udah rame begitu ya. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba orang-orang itu berteriak begini, apinya berubah arah, apinya berubah arah.
Dia awalnya mengarah ke gereja, tiba-tiba berbalik karena ada angin yang menekannya. Anda tahu siapa itu? Amin. Itu Tuhan kita. Dia mengutus malaikatnya meniupkan supaya balik ke tempat lain. Dan orang-orang itu bilang, begitu saya keluar di gang gitu Bapak Ibu. Mereka bilang, kalau Pak Pendetanya udah keluar, kita aman katanya. Keren gak? Asik ya? Jadi saya mau beritahu Anda, dari dulu sampai hari ini, kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan terjadi. Satu rambut pun di kepalamu tidak akan jatuh ke bumi. Itu firman. Kalau Tuhan tidak menghendakinya. Bukankah Daniel membuktikan dia di gua singa, tapi tidak mengalami apa-apa? Bukankah Sadrak, Mesak, Abednego ada di dapur api, tidak mengalami apa-apa? Itu Tuhan. Kita dimiliki. Bapak Ibu tahu bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan Adam dan Hawa. Tiap hari Allah berkunjung ke Taman Eden. Dan itu surga pertama di bumi loh Bapak Ibu. Tuhan hadir. Itu sebabnya Adam dan Hawa bisa mengidentifikasi. Dia tahu itu bunyi apa. Oh, ini langkah kaki Tuhan. Makanya waktu dia jatuh, dia dengar derap langkah itu. Dia tahu itu Allah. Lalu dia bersembunyi. Dia dimiliki. Tapi Allah kita, walaupun kita jatuh, dia cari kita. Dia tanya begini, Adam, di manakah engkau? Amin. Tuhan Yesus datang pertama kali ke bumi. Yang dia apakah Petrus datang, guru, aku boleh gak jadi murid? No. Dia bilang, Petrus ikut aku. Lewi ikut aku. Dia yang pilih kita. Kenapa? Karena kita itu miliknya. Dia memiliki kita. Amin. Nah, di sini gambarannya jelas ya. Tapi coba mari lanjut Bapak Ibu. Kayaknya kita, Tante beli nasi padang aja, bagiin. Kita sampai siang. Oke, lanjut. Nah, setelah itu tragedi terjadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Manusia merusak dirinya sendiri. Makanya di dalam kitab Yesaya itu dibilang manusia itu seperti domba. Domba itu bodoh. Dia nggak punya sistem pertahanan diri. Waktu digigit harimau atau macan atau singa, dia cuma bilang be gitu. Kalau kambing dia bisa nanduk, melawan dia. Domba enggak. Jadi kita itu tersesat. Kalau disebutkan dalam Roma pasal 3 ayat 23, kita itu sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang membungkus Adam dan Hawa itu sebagai jubahnya itu sudah enggak cukup menutup kita. Sejak manusia itu bertindak bodoh, dia diusir dari Taman Eden. Bapak Ibu lihat, yang pertama dialami sejak Adam dan Hawa jatuh. Dia mengalami kematian rohani. Dia tidak memiliki pengenalan. Coba Bapak Ibu, saya nggak tahu berapa banyak bapak-bapak kalau malam-malam lewat di bawah pohon yang gelap gitu, yang gede, masih bilang begini, permisi. Bahkan ada yang pasang rokok. Setan nggak takut sama api Bapak Ibu. Halo? Yang dia takut itu cuma siapa? Yesus. Tapi ini kenyataannya. Kakak saya waktu saya pulang ke Sulawesi Tengah, saya mendarat di Palu karena bapak saya dikuburkan di sana. Lalu saya diajak ke kuburan Bapak Ibu. Ini kakak saya juga sudah meninggal. Waktu dia masih hidup diajak, lalu dia bawa saya ke kuburan Kristen. Di kuburan Kristen itu begitu sampai di pusara orang tua saya, dia bilang begini, selamat siang Pak, ini anakmu yang bontot datang dari Jakarta. Saya bilang sama dia, Kak kamu ngomong sama siapa? Kita usap-usap itu yang namanya pusara. Oh papa, oh mama, oh.
Karena kita nggak punya pemahaman yang benar. Kita mengalami kematian rohani. Sehingga pengenalan kita nggak sempurna. Kita nggak kenal Allah yang baik itu, yang luar biasa itu. Makanya coba Bapak Ibu perhatikan lagu-lagu kita. Saya coba duduk diam 2 tahun. Untuk memikirkan ini. Orang yang mengalami kematian rohani. Ya, ini ada teman kita ini Ko Aliang, mana Ko Aliang? Ini pendekarnya pria sejati ini zaman itu. Berapa banyak pria sejati yang ikut camp pria, di camp nangis-nangis. Tapi begitu pulang ke rumah, babak belur lagi kan? Tidak mengalami kemenangan kan? Berapa banyak wanita bijak yang ikut-ikut camp. Wah, nangis-nangis, bikin surat cinta buat suaminya. Pulang kembali lagi ke habitatnya. Kenapa? Karena masalah ini gak selesai. Pemahaman kita itu sudah rusak. Makanya kita harus membangun kembali. Ya, Yesus yang selamatkan kita. Tapi tanggung jawab kita. Kita ada di dalam tubuh berdosa ini. Ini yang harus diluruskan. Kematian rohani Bapak Ibu. Coba lihat orang-orang di luar sana. Ini streaming gak? Streaming ya? Oke. Saya harus agak hati-hati kalau streaming. Jangan sampai nanti dipanggil sama Polda. Bapak Ibu lihat ada kasus hari ini yang menyangkut salah satu stasiun televisi. Digugat. Kenapa orang Kristen dinista agamanya, imannya, Tuhannya, kita diam. Itu bukan urusan gua. Lu urusan sama bos gua. Betul gak? Orang Kristen tidak perlu membela Tuhan. Enggak. Tuhan yang harus bela kita. Karena kita lemah. Bapak Ibu pernah bayangkan gak? Kalau engkau membaca kitab Wahyu pasal 1. Pada waktu Rasul Yohanes bertemu dengan Yesus yang dalam kemuliaannya dikatakan kakinya seperti tembaga yang menyala. Dia lihat Yesus pingsan Bapak Ibu. Itu anak Tuhan. Gimana dengan orang-orang berdosa? Merinding saya lihat. Makanya kalau kau masuk ke dalam ibadah ini, engkau tidak mengalami apa-apa karena engkau bandel. Itu anugerah loh. Apa Tuhan perlu lawat engkau dengan model begitu sehingga Yohanes harus pingsan? Saya paling takut kalau lagi menyembah Bapak Ibu. Karena pernah satu saat saya sedang menyembah tiba-tiba saya lihat kok badan saya ada di bawah. Saya cuma bilang Tuhan takut. Itu sebabnya yang harus dibangun adalah kalau saya pulang saya mau lihat mukanya Tuhan. Itu dia tersenyum atau cembetut. Apa tangannya begini atau gini? Kalau dia begini sama Ko Aliam, artinya apa? Nyambut. Kalau dia begini, artinya apa? Makanya ya yang main-main di sini ya, jangan main-main ya. Engkau bisa main musik dengan bagus, engkau main drama di depan. Tapi engkau tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Ngeri loh. Saya dengan istri kalau ada nggak cocok, tante juga pernah nggak cocok sama om dulu ya. Itu paling kita takut itu kalau sudah semakin dekat. Jumat, Sabtu, cepet-cepet, yang maafin. Tumben nggak mau minta maaf. Ya takut kita mau di sini bisa mati kita di depan. Apa perlu ditepok sama Tuhan? Di rumah kan juga banyak drama kan. Suami istri lagi bertengkar, cak. Tiba-tiba pendeta datang, om almarhum datang atau tante datang. Kita tunda dulu ya ronde keduanya. Nanti. Ya, begitu kan? Itu tandanya kita mengalami kematian, kita tidak punya pemahaman yang benar. Semua orang tidak mencari Tuhan, betul. Ya. Jadi hilangnya pengetahuan tentang Allah itu juga tragedi loh Bapak Ibu. Tragedi buat kita.
Makanya kenapa engkau disuruh membaca Alkitab tiap hari? Itu bukan buat pendeta, supaya pemahamanmu itu benar. Bapak Ibu, saya ingat waktu saya belajar naik sepeda. Pengenalan akan Tuhan tuh begitu. Pertama yang diajarin begini. Kalau kamu naik sepeda, begini. Yang dimasukkan ke dalam diri saya apa? Pemahaman dulu. Masuk ke pikiran. Dan itu ternyata bahasa sekarang itu namanya brain memory. Jadi otak kita itu diisi dengan pengetahuan. Nah, Alkitab itu begitu. Jadi pengetahuan tentang Allah harus masuk ke dalam pikiranmu. Nah, tidak cukup. Setelah saya tahu cara naik sepeda, apakah saya langsung bisa naik sepeda? Oh tidak. Saya harus melatih otot tubuh saya. Waktu itu diajarin zaman dulu kan sepedanya gede-gede ya Pak ya? Ya, nggak ada. Kalau paling kecil itu namanya sepeda jengki. Nggak ada zaman dulu. Jadi saya harus sandarin bokong saya di tiang itu. Katanya begitu supaya simetris. Ya ikutin aja. Disandarin dulu gitu. Nah baru saya mulai naik. Begitu saya gayung jatuh luka. Waduh kok begini caranya ya? Gimana loh? Latih terus. Sampai otot kita bisa menerima apa yang ada di otak kita. Begitu dia sudah mulai bisa naik sepeda, mulai digayung, mulai bisa balapan. Pertanyaannya, setelah engkau pinter, bisa nggak engkau ilangin kemampuan naik sepeda? Nggak bisa. Dosa juga begitu Bapak Ibu. Engkau sudah terbiasa berbohong. Awalnya biasa-biasa. Lama-lama jadi kebiasaan. Kemudian itu membentuk karaktermu. Nah ini loh masalahnya. Jadi kita harus apa? Dalam keberdosaan kita seperti ini, emosi kita juga negatif. Kebetulan anak saya sudah hamil bulan kedua. Dia menikah tahun lalu saya melihat betul-betul setelah saya belajar lebih jauh gitu ya. Inilah yang namanya emosi negatif. Saya selalu, karena dia tinggal di rumah, saya selalu doain. Tuhan terima kasih engkau berkati kandungan. Bukankah engkau berfirman, buah kandungan itu adalah upah. Dia mengasihi engkau, dia melayani engkau, dia pemain keyboard. Anak saya cewek itu multi talent. Bisa keyboard, bisa bass, bisa gitar. Ya. Lalu saya bilang sama Tuhan, engkau juga tahu dia mengasihi dan menghormati orang tuanya. Tuhan tolong, biar kuasa Allah menetralisir semua yang negatif ini. Jadi begitu dia mulai merasa, dia langsung datang kepada Tuhan. Dia mulai menyembah Tuhan. Turun pengaruh negatifnya. Karena memang kita gampang retak. Ya, saya tidak tahu ya. Di sini yang punya anak remaja, tolong angkat tangan. Berapa banyak yang punya anak remaja? Tolong. Saya kebetulannya belajarnya itu psikologi counseling. Jadi kemarin itu ada teman minta tolong di tes bakat minat. Saya nggak tahu di sekolahnya Pak Guru 2 ini dijalanin itu ya. Saya punya tes bakat minat dan juga cek tentang kestabilan menghadapi tekanan dan bagaimana perubahan perilaku. 3 yang saya tes, 3 itu kelihatan sekali bahwa dia tidak punya rasa percaya diri, bahkan sangat minim. Orang tuanya nanya begini, terus gimana ya Pak? Saya bilang ini nggak gampang. Harusnya gereja ambil tanggung jawab untuk mengajarnya. Ya saya bersyukur saya pulih, saya ngerti. Makanya anak-anak saya bangun. Ya. Awal-awal mereka melawan, tapi begitu saya terus jalanin, akhirnya mereka lihat, benar kan? Begitu kamu yakin diri kamu
kamu akan lari kencang. Oke? Jadi emosi negatif yang dominan ini terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di wanita itu ada siklus per bulan. Betul ya? Itu per bulan. Ada yang 28 hari, ada yang 30, bahkan ada yang lebih. Wah, ini kalau kita nggak ngerti. Awal-awal saya menikah, saya pikir kenapa makhluk satu ini tiba-tiba rewel di samping saya ya. Ternyata tamunya mau datang. Waduh. Semakin lama semakin memahami. Jadi disiapkan. Itu alami dari dalam. Dan itu terjadi akibat kerusakan kita di dalam karena dosa itu. Ya. Sebenarnya kita nggak begitu. Makanya kan di awal saya gambarin tubuh, jiwa, roh itu dia menyatu. Tapi begitu dia jatuh dalam dosa, ini rusak. 3 ini rusak. Roh kematian tidak bisa berhubungan dengan Tuhan, tidak punya pemahaman pengetahuan yang benar tentang Tuhan, itu akal pikirannya, dan emosinya itu keganggu. Bapak Ibu pikir cuma wanita yang punya siklus? Oh, enggak. Engkau perhatikan suamimu ya. Kalau di rumah tiba-tiba ada satu hari tertentu dia mau bangun aja malas, seperti kebo mati. Tahu kebo mati? Ya, diem aja. Itu ngeselin tahu. Ya, tahu nggak? Itu dia lagi dapet. Iya. Pria itu punya siklus itu per 35 hari. Dihitung tuh. Dicatat tuh, dari situ hitung 35 hari. Dia akan kembali ke situ lagi. Jadi kalau yang siklus wanita ketemu dengan siklus pria, orang nggak sadar karena kalau mau cerai, cerai aja. Dia nggak ngerti dalamnya. Nah makanya saya kalau di bimbingan pranikah saya ajarin. Nih nanti ketemunya di sini titik-titiknya begini. Kamu akan berantem jadi sini. Kok bisa? Jalanin aja nanti kalau udah berantem datang lagi ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Karena memang ini rusak. Ini rusak. Nah yang ketiga, yang terakhir. Ini bicara tentang kehendak. Zaman Adam di Taman Eden, Adam itu boleh makan semua yang ada di dalam Taman Eden. Semua yang baik boleh. Cuma satu yang buruk gak boleh. Pilihannya cuma satu. Kamu jangan makan. Makan gak? Makan gak? Nah Bapak Ibu, itu cuma satu. Yang ini setelah jatuh, kita udah gak punya satu pilihan. Kita terlalu banyak pilihan. Contoh, saya gak tahu apakah ada kita memfasilitasi. Tapi di sini sudah gak fasilitasi. Jangan difasilitasi lagi. Yang jemaat malas-malas gak mau datang gereja. Mau online melulu. Saya coba cek Bapak Ibu yang online maaf ya. Belum mandi, belum sikat gigi, belum cuci muka. Udah duduk sholat, shalom. Kita tidak sedang ketemu dengan jemaat loh. Amin. Engkau beribadah untuk siapa? Dengan siapa engkau berhadapan? Ini penting loh. Supaya engkau ngerti waktu engkau masuk di dalam ibadah. Engkau memilih untuk menghormati Tuhan. Engkau memilih untuk menyembah. Karena kita punya pilihan terlalu banyak hari ini. Mau bangun pagi atau siang. Mau ke gereja pagi atau sore. Kita tidak ke gereja juga gak apa-apa. Mau kasih persembahan boleh, gak kasih boleh. Semua itu ada pilihan. Baik dan buruk. Makanya di Ulangan itu ada dikatakan. Padamu kuhadapkan pada hari ini berkat dan kutuk. Tapi kalau ditanya mau apa? Mau berkat. Tapi pilihanmu buruk. Saya ada jemaat yang saya layani gitu ya. Begitu dia dekat-dekat, opa, dia manggilnya karena anaknya panggil saya opa gitu ya. Memang umur saya sudah 62. Lalu saya panggil, sini dekat-dekat. Kamu ngerokok ya? Iya opa. Kamu tahu? Kalau kamu merokok, kamu bakar-bakar duit. Dan kalau kamu bakar duit itu sama dengan kamu menghina pemberi berkatnya. Oh enggak opa, saya enggak bakar duit.
Saya nggak buang-buang berkat. Ini uang yang saya pakai beli rokok itu saya dapat dari jualan. Ini untungnya. Saya bilang yang kasih untung siapa? Ininya nggak nyampe Bapak Ibu. Begitu kamu sakit, kamu bilang Tuhan, mujizat terjadi di diriku ini. Tuhan bilang enggak ada jawaban. Kenapa? Kamu hantam terus dengan rokok. Begitu kamu mengalami sakit penyakit, kamu minta mujizat. Enggak sopan orang model begitu ini. Makanya harus dibangun pemikiranmu. Halo? Kalau engkau itu boros di rumah, lalu engkau berharap ada mujizat untuk nutup utangmu, apalagi ketemu dengan bangke. Tahu bangke? Sini siapa yang suka jadi bangke dan siapa yang korban bangke? Saya bilang bertobat ya. Di dalam Alkitab itu tidak boleh meribakan uang. Hati-hati loh. Saya tidak mau berpolemik dengan yang begitu. Tapi saya mau beritahu Anda. Kalau engkau mencukupkan diri dengan apa yang ada, itu sama saja engkau menerima apa yang Tuhan kasih buat engkau. Ya, terlalu banyak pilihan. Kita mau pakai kartu kredit, saya ingat dulu, karena dulu ada di perusahaan, jadi kartu kredit saya itu paling kecil itu 50 juta. Itu zaman itu ya, itu di awal-awal tahun 2000-an. Dan saya pernah membayar akibat entertain itu 58 kalau tidak salah. Itu terasa banget. Begitu dia keluar uang, gede banget. Kenapa? Karena hidupnya dengan gengsi. Kita gak bisa begitu. Kita milih, hari ini kita milih. Lebih baik kita kelihatan gak punya apa-apa. Apalagi hari ini, ya. Saya waktu ada teman di mana, di kota lain gitu. Dia bilang, kamu berani gak pegang uang katanya. Saya tanya berapa? Ya gak banyak lah. Mungkin sekitar 500 sampai 1 M katanya gitu. Kamu mau titip ke aku? Lalu masuk tabungan pribadiku. Secara duniawi orang bangga kelihatannya. Tapi kamu tahu gak? Kamu bikin saya sengsara. Saya akan dikejar oleh pajak tahu. Wah, lalu dia bilang gini, ini pendeta pinter katanya. Saya bilang iyalah, bukan uang saya. Kalau uang saya ambil, saya taruh di bawah bantal. Kenapa? Karena saya tahu hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang kehilangan uang akibat apa? Teknologi canggih. Oke? Terlalu banyak pilihan. Engkau mau milih apa hari ini? Oke, lanjut ya. Nah, ini akibat jatuh. Lalu bisa nggak kita kembali ke Taman Eden? Mengalami yang namanya dimiliki. Mengalami yang namanya rasa aman dan terjamin. Mengalami yang namanya kita punya misi yang benar. Bisa nggak? Bisa. Itu sebabnya Yesus itu datang ke dalam dunia. Yuk mari kita lihat. Lanjut. Nah, jadi karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak Ibu tahu kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Itu tujuannya mengembalikan kita ke Taman Eden. Di taman itu engkau bersekutu dengan Allah. Di taman itu engkau terjamin. Di taman itu engkau itu aman. Di taman itu engkau akan merasa dimiliki oleh Bapa. Dan karya Kristus itu, ini loh, lanjut. Nah, karya Kristus yang pertama adalah engkau harus dilahirkan kembali dulu. Enggak bisa orang bilang aku ke gereja enggak nyelamatin engkau. Enggak ada. Nyatanya Ananias dan Safira masuk di dalam persekutuan mati. Dia bawa persembahan mati dia di dalam. Anak-anak Imam Harun membawa korban mati di dalam bait Allah.
Justru di tempat-tempat seperti itu berbahaya sekali kalau kita itu belum lahir baru. Orang yang belum lahir baru dia tidak punya pengenalan. Dia harus dibawa untuk mengenal. Ya. Coba kita lihat. Tolong di spot Yohanes 3 ayat 3 dan 5. Sudah dapat? Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Lihat aja nggak boleh. Oke, lihat aja nggak boleh. Berarti kerajaan Allah itu jauh sekali. Betul nggak? Saya begitu belok masuk jalan sini, depan itu, saya lihat-lihat dulu. Kan ada, ini om siapa di depan situ dulu? Om Sampul. Saya lihat, oh rumahnya dulu udah dibongkar. Tapi ada gardu, kayaknya ini gangnya. Saya masuk, beneran. Dari jauh nggak kelihatan. Berarti posisi kita, kalau belum lahir baru, jauhnya banget. Lihat aja nggak dapat. Gak kelihatan. Oke? Gak boleh lihat. Itu pertama. Yang kedua ayat 5. Lanjut. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini syarat pertama. Engkau mau kembali kepada Allah? Mau bersekutu di Taman Eden dengan Tuhan? Harus lahir baru. Dan itu pekerjaan Yesus untuk engkau. Makanya di kayu salib dia mati. Perbuatan baikmu tidak akan bisa mendukung engkau untuk bisa diselamatkan. Kitab Yesaya bilang, kebenaranmu seperti kain kotor. Wih, keren tahu. Puasamu, amal ibadahmu, persembahan perpuluhanmu gak bisa bawa engkau ke dalam kerajaan Allah. Gak bisa. Apalagi uang yang didapat dengan cara yang gak benar. Pernah satu saat ada satu pendeta senior juga. Dia cerita ke saya. Kalau saya kasih tahu nama pasti tante tahu. Itu seumur dengan Om Christian. Dia ada di daerah yang agak rawan begitu ya. Kayak dekat-dekat saya begitu. Tiba-tiba di pastori dia datang. Ini wanita penghibur. Dia bilang sama Om Pendeta, Om, doain saya. Kenapa? Biar diberkati Tuhan, katanya begitu. Maksudnya, iya. Nanti kalau saya diberkati, saya mau kasih perpuluhan. Nah, ditanya dong sama Pak Pendetanya, apa yang perlu didoain? Iya, supaya setiap malam saya punya pelanggan laki-lakinya banyak. Waktu saya dengar cerita itu, aduh. Ngeri loh. Apakah Tuhan sayang dengan pelacur? Sayang. Nyatanya Rahab diselamatkan di kota Yeriko. Tapi yang masih tetap berkeras hati untuk mencari makan dengan cara itu gak layak di hadapan Tuhan. Makanya dibilang jangan melacurkan diri kan. Pak Pendeta ini dengar begitu Bapak Ibu. Didoain, tapi bukan doa begitu modelnya. Nah kebetulan Pak Pendetanya sudah kumpul dengan Om Kris di rumah Bapak di sorga. Pasti mereka bincang-bincang nih. Ya, itu yang pertama. Kenapa perlu lahir baru? Supaya statusmu itu kembali. Yohanes pasal 1 ayat 12. Tolong dibukakan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang kedua, 1 Yohanes 1 kalau tidak salah. Ayat berapa tuh? Ayat 3 ya? Oh Yohanes 3. Oh 1 Yohanes
1 Yohanes 3 ayat 1. Sorry, kurang satunya di depan. 1 Yohanes 3 ayat 1. Oke, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Kenapa kita dijadikan anak? Supaya punya akses masuk sampai ke dalam. Seperti Adam dan Hawa, dia punya akses dengan Tuhan. Siapa yang punya pembantu di rumah? Tolong angkat tangan. Ada? Ibu-ibu? Pertanyaan saya, kalau pembantumu boleh gak bersihin kamar tidurmu? Boleh? Boleh? Boleh gak dia loncat-loncat di atas spring bed kamu? Boleh gak? Boleh gak? Kalau dia lompat apa yang terjadi? Kasih pesangon kan? Kurang ajar ya, gak tahu diri ya. Betul gak? Tapi kalau anak kita, boleh gak dia guling-guling di situ? Boleh gak dia loncat-loncat di situ? Boleh gak dia buka lemari kita? Boleh gak dia coba-coba baju kita? Boleh gak? Coba kalau pembantu, lewat loh. Betul? Kenapa kita jadi anak? Supaya kita punya akses tidak terbatas. Dan itu dikerjakan Yesus di kayu salib buat kita. Kita nggak harus teriak-teriak. Setiap saat saya bergumul dengan Tuhan, saya cuma, Bapak terima kasih aku anak. Dan aku mau jadi anak yang baik. Anak yang baik perlu minta berkat sama Bapak? Enggak. Karena Bapak tahu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau mengasihiku. Kalau anak yang dikasihi perlu nggak dia tanda tangan? Waktu anak bungsu yang hilang itu pulang, anak ini bilang, Bapak aku berdosa. Udah nggak didengar, kamu udah pulang, yang penting kamu udah pulang. Lalu apa yang terjadi? Dia panggil pembantunya, lu sini. Siapkan baju baru, siapkan sepatu baru, siapkan cincin untuk dipakai di jarinya, lalu potong lembu sapi. Kita pesta. Makanya ada ayat berkata, apabila ada orang percaya kepada Kristus, maka sorga itu genggam gempita. Itu gambaran di dalam Alkitab, anak bungsu yang kembali. Ya. Jadi bilang ke kiri kanan, kamu itu anak loh. Jadi bawa diri baik-baik ya. Oke? Kalau saya punya bapak yang benar, saya dandani anak saya. Saya dibeliin motor sama jemaat gitu ya. Ada yang ngasih saya. Jadi, dikasih motor, tiba-tiba anak saya bilang gini, Papi, aku sudah semester 4 butuh motor. Istri saya bilang gitu, kasih aja yang itu. Ya udah, kita paket, kirim. Kenapa? Dia anak. Sebab kalau dia nggak punya motor, yang malu itu bapaknya. Masa dia punya teman-temannya? Karena waktu saya datang ke kota itu, lalu saya bilang, Dek, kamu naik motor siapa? Teman. Aduh, kalau hilang nggak beli malah hilang punya. Nah, bawa. Wah, girang dia dikasih motor baru. Karena anak. Setiap kali pulang saya periksa apa? Pakaiannya masih layak pakai apa enggak? Karena dia setiap bulan saya cek uang di tabungan kamu masih ada berapa? Karena dia anak. Selama dia bertingkah laku benar, itu berarti dia jaga hubungannya dengan bapaknya, pasti suplainya jalan. Betul enggak? Ada dua hal yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Pertama, status kita anak waktu kita percaya kepada Yesus itu tidak pernah hilang. Adakah di dalam keluarga kita begitu anak kita bandel, kamu bekas anak? Bahkan ada hari ini kasus yang diuji tes DNA, apakah ini DNA si A untuk membuktikan hubungan darah.
Bapak Ibu, lihat Tuhan menciptakan hubungan seperti itu. Begitu dalam dengan pengetahuan dan teknologi canggih. Anak gak bisa jadi mantan anak. Istri bisa jadi mantan istri. Tapi anak dengan orang tua tidak pernah putus. Amin. Bisa rusak gak? Bisa. Itu namanya hubungan persekutuannya. Adam dan Hawa itu rusak hubungannya karena memberontak di Taman Eden. Dicari enggak? Dicari. Kenapa? Karena dia anak. Amin. Jadi enggak usah dicari. Kita datang kepada Bapa, aku anak dan aku mau bangun hubunganku. Setiap hari minta kekuatan baru supaya kita bisa hidup sebagai anak di hadapan Tuhan. Ini karya Yesus yang kedua. Dia jadikan engkau anak. Dan ini harus kau jaga bagaimana membangunnya. Setiap hari ada tantangan. Karena setiap hari kita punya pilihan-pilihan buruk. Ada pilihan-pilihan baik. Pengetahuan kita tidak sempurna. Makanya di dalam 1 Korintus itu dikatakan. Pengenalanmu samar-samar. Nanti satu saat baru ngerti. Jelas. Tapi nanti di sorga. Nah, untuk membuat semakin terang di dunia ini, makanya engkau harus belajar mengenal. Nggak bisa satu kali khotbah kamu jadi Superman, nggak bisa. Saya harus duduk diam hampir 2 tahun belajar. Bapak Ibu tahu caranya Tuhan membuat saya diam? Gampang. Tekanan darah saya diganggu. Sampai dokter jantung aja periksa saya dia bingung. Aduh Pak Pendeta, nggak ketemu katanya. Saya bilang masa sih? Iya. Bisa 180, bisa 160, bisa stabil. Tapi begini. Karena saya nggak mau diem. Sampai satu saat ketemu. Kelihatan di dinding jantung itu ada penebalan 35%. Wah, setelah berbulan-bulan baru ketemu. Saya tanya begini sama dokter. Dokter, bisa hilang enggak? Enggak. Nambah? Bisa. Oh, kalau begitu, kalau umur 60 tahun, itu 2 tahun lalu. Ya. Kalau saya umur 60 tahun, penebalannya 35%, berarti saya bisa hidup 180 tahun, Tuhan. Nanti kalau jadi 70 kan, saya umur 120 tahun. Dokternya bilang, aduh Pak Pendeta kenapa jadi begini katanya gitu. Saya bilang saya bercanda, tapi saya cuma mau tanya, bisa berhenti apa enggak? Bisa. Caranya gimana? Rubah pola hidup. Hidup yang harus dibangun seperti apa? Ini. Siapa yang masih suka tidur larut malam? Coba angkat tangan di atas jam 11. Di atas, tolong berhenti ya, tobat ya. Ya, saya kasih tahu Anda, saya itu penggemar tidur subuh. Makanya dinding jantung saya menebal. Saya kalau belajar paling suka itu dari jam 5 sore itu ke sana tuh. Kalau lagi asik bisa sampai subuh. Karena kuliah begitu. Saya kuliah di Bandung itu beratnya minta ampun. 1 bulan kita baca buku itu gak tahu berapa banyak. Dan cara bacanya gak bisa baca dari kiri ke kanan. Gini, kita harus belajar baca scan. Geser. Kita awal belajar mual. Nek tahu baca dengan cara begitu. Tapi mau gak mau. Dokter bilang kalau kamu tidak rubah gak bisa. Lalu dia jelaskan. Kamu tahu gak lever kamu itu bekerja mulai jam berapa? Itu mulai jam 11. Dia bersihkan tubuh kamu itu cuma sampai jam 1. Oh. Kalau di antara fase itu kamu gak tidur, dia gak kerja. Dan kalau kamu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, kamu tidak mau dengar dia tidak disuruh bekerja, ya kamu tunggu 35%. Waduh, saya ngerti. Rupanya ini cara Tuhan. Akhirnya saya rubah. Saya kalau belajar sekarang, saya mulai dari jam 5 pagi, ya. Jam 5 pagi saya doa pagi, habis itu berhenti sebentar, baca sampai jam 9 saya sarapan, habis itu mulai saya geber sampai jam 4 sore. Jam 5 saya udah santai. Bapak Ibu tahu, hari ini saya sudah tidak minum obat darah tinggi. Rubah pola, harus setuju dengan Tuhan. Tuhan menciptakan itu betul-betul
ada maksudnya. Kenapa dikasih malam? Supaya lu tidur. Memang Tuhan tidak ciptakan kamu jadi kalong. Kalong ada urusannya sendiri. Amin. Ini penting loh Bapak Ibu. Supaya mau sehat, berhenti. Ya, jangan begadang ya. Itu baru satu loh. Nah dia cari, begitu dia nggak bisa buang, kan racunnya ada di dalam badan kita nih. Kemana? Dia cari organ tubuh yang paling lemah. Dia hantam ke situ. Makanya ada yang jadi cancer. Ada yang kayak saya kena di jantungnya. Ngeri loh. Jadi kalau kita membaca jangan cuma Alkitab doang. Pengetahuan juga perlu kita baca. Ya kalau nggak ngerti, ya ada cek GPT-i. Tanya di situ, wah banyak. Ada lagi yang AI sekarang. Saya pikir saya tidak boleh kalah dengan orang-orang anak-anak muda sekarang. Harus belajar. Yang terakhir, apa yang Kristus kerjakan di dalam kita? Ini, yaitu memberikan kita panggilan atau sebutan baru. Sebutannya apa? Orang kudus. 1 Korintus 1 ayat 2, tolong dibaca. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus dan yang dipanggil menjadi, bilang kiri kananmu, kamu orang, kalau dia orang kudus mulutmu jaga. Kenapa? Yang kuduskan dia itu darah Yesus. Dan dia dipanggil dengan sebutan itu yang manggil tuh Yesus. Kalau lo bilang dia brengsek, dia kambing, dia anjing, dia monyet, lo hadapi yang ngasih. Amin. Makanya di gereja itu tidak ada lagi yang namanya gap, gak ada lagi yang kelompok-kelompok, gak ada. Yang ada itu kita orang-orang kudus yang mau memuji dia. Amin. Tolong pemusik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, Tuhan panggil kita. Jadi kalau kita itu jadi dipanggil dengan dilahirkan baru, dijadikan anak, lalu disebut orang kudus, Bapak Ibu tahu apa yang akan terjadi? Kita mulai berpikir dan kita mulai bertindak. Aku melakukan ini karena aku anak. Aku lakukan ini karena aku orang kudus. Jadi karena aku orang kudus, karena aku anak Allah, aku tidak boleh sembarang melakukan segala sesuatu. Amin. Yang saya jaga itu marwahnya Allah. Karya Kristus di dalam kita. Amin. Kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sejak awal Engkau ciptakan kami manusia untuk mencerminkan sifat-sifat-Mu. Karena Engkau punya rencana dan diwujudkan supaya kami jadi anak.
Terima kasih Tuhan. Waktu kami terhilang, kami dicari, kami ditebus, bukan dengan barang fana, tapi oleh hidup Yesus Tuhan kami, ditukar di kayu salib, supaya kami kembali kepada Bapa. Dan kami berdiri sebagai orang-orang tebusan, menjadi anak, dan dipanggil dengan panggilan sebagai orang kudus. Penghormatan yang luar biasa. Tolong kami Roh Kudus, supaya dimanapun kami berada, kami ingat kami sudah dilahirkan kembali menjadi anak dan orang kudus. Dan kami mau jaga itu, dan kami mau hidupi itu. Kami tahu banyak tantangan, tapi Tuhan ada dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berdoa buat orang tua kami, Ibu Sri. Terima kasih kami masih melihat orang tua kami ini sehat. Ada di dalam panggilannya, meneruskan apa yang Om sudah bangun. Terima kasih Tuhan. Ada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa mendampinginya. Ada anak-anak Tuhan yang luar biasa yang mengasihinya. Diberkatilah jemaat ini dengan segala berkat anugerah dari Allah Bapa. Karena Engkau berfirman, kalau kami mengasihi dan menghormati orang tua kami, maka Tuhan memberkati kami. Berkati anak-anakmu yang melayani, baik itu sebagai song leader, singer, pemain musik, multimedia, dan sound. Juga para penyanyi, para penari, para usher, dan semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus berkati semuanya. Terima kasih. Segala puji hormat bagimu. Dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.